Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karisya Zara Prawinda, NIM 081811233105, dan teman saya Farah Primari Fajrin, NIM 081811233043. Di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan praktek kerja lapangan kami yang berjudul Analisis Keputusan Pinjaman KPR 6,75% berdasarkan pendapatan nasabah Bank X di Surabaya. Seperti yang kita tahu, dalam era persaingan dunia kerja saat ini, beberapa perusahaan sangat mengedepankan skill dan pengetahuan yang luas. Jadi, setiap perusahaan pastinya akan membutuhkan mahasiswa yang tidak hanya pintar dalam pengetahuan, tetapi juga mempunyai skill yang dibutuhkan. Perkembangan ilmu dan pengetahuan dan teknologi pada saat ini juga terus berkembang dengan pesat. Hal ini menjadikan tuntutan bagi para mahasiswa agar dapat berperan aktif dan dapat bersaing dalam dunia kerja nantinya. Di mana dunia kerja nanti bakalan ada terus pesaing-pesaing yang memiliki pengetahuan yang lebih luas maupun mempunyai skill yang lebih hebat. Praktik kerja lapangan atau biasa disebut PKL dapat menambah kemampuan untuk mengamati, mengkaji, serta menilai antara teori dengan kenyataan yang terjadi di lapangan, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan kualitas mengenai manajerial mahasiswa dalam mengamati permasalahan dan persoalan baik dalam bentuk aplikasi teori maupun kenyataan yang sebenarnya. Maka dari itu PKL ini sangat dibutuhkan oleh mahasiswa untuk menghadapi dunia kerja nantinya. Perbankan sendiri ialah industri yang menangani uang tunai, kredit, dan transaksi keuangan lainnya. Perbankan didefinisikan sebagai kegiatan bisnis dalam menerima dan menjaga uang yang dimiliki oleh individu dan entitas lain, dan kemudian meminjamkan uang ini untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti menghasilkan untung atau sekedar menutupi biaya operasional. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah, yaitu bagaimana analisis keputusan pinjaman KPR 6,75% berdasarkan pendapatan nasabah Bank X di Surabaya. Tujuannya yang pertama yaitu mendapatkan pengalaman dan keterampilan kerja dari dunia kerja yang sesungguhnya. Yang kedua, membandingkan ilmu yang telah dimiliki dengan keadaan di dunia kerja yang sesungguhnya. Yang ketiga, menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan guna melatih diri untuk disiplin dan dapat bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Yang keempat, mempersiapkan diri untuk menjadi sumber daya manusia yang berkompeten dan dibutuhkan di dunia kerja. Manfaatnya yaitu yang pertama, mengetahui secara jelas mengenai kegiatan kantor Bank X di Surabaya yang berkaitan dengan proses perhitungan atau pengolahan data. Yang kedua, mendapatkan kesempatan untuk ikut kerja menganalisa problematika yang terjadi di lapangan. Yang ketiga, mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan ilmu yang didapat dalam perkuliahan. Yang keempat, membantu mahasiswa untuk menyesuaikan diri di lingkungan kerja dan menambah wawasan mengenai permasalahan yang ada di lingkungan kerja. Batasan masalahnya yaitu data jumlah peminjam kredit rumah didapatkan berdasarkan asumsi untuk menganalisis keputusan pinjaman KPR sebesar 6,75% berdasarkan pendapatan nasabah di kantor wilayah Bank X pada bulan Desember 2020. Lalu selanjutnya ada data. Di sini kami mengasumsikan data peminjam kredit pemilikan rumah atau KPR bulan Desember tahun 2020, dikarenakan data jika mengambil data dari bank itu bersifat sangat rahasia dan tidak boleh disebarluaskan. Di sini kami mengambil contoh ada 8 orang
yaitu yang mempunyai periode cicilan 10 tahun masing-masing 2 orang, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, dan 25 tahun masing-masing 2 orang, dengan jumlah uang yang akan dipinjam sebagai berikut dan gaji per bulannya sebagai berikut dan rata-rata pengeluaran per bulannya sebagai berikut. Lalu ada penyelesaian manualnya, yaitu penyelesaian manualnya dapat diselesaikan dengan menggunakan rumus jumlah angsuran yang harus dibayarkan per bulannya, yaitu A sama dengan M dikali I per 1 min 1 plus I pangkat min N. Dengan A yaitu jumlah angsuran yang harus dibayarkan per bulannya, M yaitu banyaknya uang yang akan dipinjam, I yaitu bunga per bulannya, dan N yaitu banyaknya periode dalam bulan. Lalu di sini kami akan menyelesaikan secara manual dengan yang pertama, yaitu dengan masa periode cicilan yaitu 10 tahun. Di sini terdapat 2 nama nasabah, yaitu Adeline Widya dan Ilham Yono Saputra. Di sini yang pertama Adeline Widya, yaitu dia meminjam uang kepada bank sebesar 70 juta dengan bunga per bulannya yaitu 6,75% setara dengan 0,0675, lalu dibagi dengan jumlah bulan dalam 1 tahun yaitu 12, lalu dibagi 1 min 1 plus 0,0675 per 12 pangkat min 120. Kenapa 120? Karena si Adeline Widya ini dia menyicil dengan masa atau tenor 10 tahun, lalu dikalikan dengan jumlah bulan dalam 1 tahun yaitu 12, sehingga banyaknya periode dalam bulannya yaitu 10 kali 12 yaitu 120, sehingga si Adeline Widya ini harus membayarkan jumlah angsurannya per bulannya yaitu sebesar 803.768,80 dengan status diterima. Lalu yang kedua ada Ilham Yono Saputra. Di sini Ilham Yono Saputra meminjam uang kepada bank sebanyak 100 juta dengan bunga yang sama dengan Adeline Widya dengan periodenya juga 10 tahun. Lalu di sini jumlah angsuran yang harus dibayarkan oleh si Ilham ini sebesar 1.148.241,14 dengan status ditolak. Di sini saya akan menjelaskan mengapa terdapat status ditolak dan diterima. Itu bedanya apa? Jika peminjam kredit akan mendapatkan hasil keputusan diterima jika sisa gaji si peminjam lebih besar dari jumlah angsuran per bulannya, di mana sisa gaji yaitu sama dengan gaji dikurangi pengeluaran. Begitupun sebaliknya, si peminjam kredit ini akan mendapatkan hasil keputusan ditolak jika sisa gaji si peminjam lebih kecil dari jumlah angsuran per bulannya, di mana sisa gaji sama dengan gaji dikurangi pengeluaran. Lalu penyelesaian manual dengan masa periode cicilannya yaitu sebesar 15 tahun. Di sini terdapat 2 nama nasabah yaitu Dea Widuri Hikmah dan Andi Wijaya Kusuma. Di sini Dea Widuri Hikmah meminjam uang kepada bank sebesar 40 juta dengan bunga per bulannya sama ya, KPR-nya 6,75% atau 0,0675 per 12 dibagi dengan 1 min 1 plus 0,675 per 12 pangkat min 180. Di sini kenapa pangkat min 180? Dikarenakan si Dea Widuri ini dia menyicil dengan masa periode cicilan yaitu 15 tahun. Lalu 15 tahun dikalikan dengan banyaknya bulan dalam 1 tahun yaitu 12. Berarti banyaknya periode dalam bulannya 15 dikalikan 12
sehingga didapatkan 180. Lalu jumlah angsurannya Dea ini per bulannya yaitu 353,963,78 dengan status diterima. Lalu si Andi juga sama, dia meminjam uang kepada bank 80.500.000 dengan banyaknya periode dalam bulan 180 sama dengan Dea tadi ya. Sehingga didapatkan jumlah angsuran per bulannya yang harus dibayarkan oleh Andi ini yaitu sebesar 712.352,11 dengan status ditolak. Lalu ada masa periode cicilan 20 tahun, yaitu terdapat dua nama nasabah yaitu Putri Ningsi dan Budi Santoso. Si Putri Ningsi ini meminjam uang kepada bank yaitu sebesar 12 juta dengan banyaknya periode dalam bulan. Kenapa bisa 240? Yaitu karena dia menyicil dengan masa periode cicilan 20 tahun lalu dikalikan dengan 12 itu banyaknya bulan dalam 1 tahun, sehingga banyaknya periode dalam bulannya yaitu 240. Lalu dengan jumlah angsuran sebagai berikut dan status diterima, dan Budi Santoso juga seperti itu dengan status ditolak. Lalu yang terakhir ada masa periode cicilan 25 tahun, yaitu terdapat dua nama nasabah yaitu Ani Nur Fatima dan Erik Hendra. Yaitu si Ani ini dia meminjam uang kepada bank yaitu sebesar 69 juta dengan bunga KPR-nya sama ya, 6,75% per 12 dengan banyaknya periode dalam bulannya ini. Kenapa bisa 300? Karena sama ya kayak tadi ya, 25 kali 12 karena dia menyicil 20 dengan masa periode cicilan 25 tahun, berarti 25 dikalikan dengan jumlah bulan dalam 1 tahun yaitu 12, jadi 25 kali 12 sehingga hasilnya 300 dengan sehingga didapatkan didapatkan jumlah angsuran per bulannya yaitu 476.728,95 dengan status diterima. Lalu si Erik Hendra ini juga sama, tapi dia meminjam uang kepada bank sebesar 55 juta. Lalu jumlah angsuran yang harus dibayarkan per bulannya itu 380.001,33 dengan status ditolak. Berikut penyelesaian menggunakan program GUI pada MATLAB. Gambar 4.1 itu output hasil keputusan jika diterima peminjamannya, itu keputusan diterima jika jumlah angsuran per bulannya itu lebih kecil daripada sisa uang dari gajinya yang telah dikurangi dengan pengeluarannya. Dan 4.2 itu output hasil keputusan ditolak jika angsuran per bulannya itu lebih besar daripada sisa gaji dari peminjam. Berikut juga dengan ini 4.3 juga diterima waktu jumlah angsuran per bulannya itu lebih kecil dari pengeluaran sisa gajinya. Terus yang gambar 4.4 itu ditolak. Ini pas periode 15 tahun dia ditolak karena angsuran per bulannya itu lebih besar daripada sisa gajinya mereka. Lalu ini untuk cicilan periode 20 tahun 4.5 itu diterima waktu pokoknya yang diterima itu ketika angsuran per bulannya itu lebih kecil daripada sisa gajinya, dan 4.6 ditolak karena angsurannya itu lebih besar daripada cicilannya. Dan angsurannya ditolak karena cicilannya lebih besar daripada
sisa gajinya mereka. Gambar 4.7 juga hasil keputusan diterima karena ya angsuran per bulannya lebih kecil daripada sisa gajinya. Dan 4.8 ditolak karena angsuran per bulannya lebih besar daripada sisa gajinya. Ini kesimpulannya yaitu analisis keputusannya, tidak semua pinjaman kredit pemilikan rumah atau KPR itu disetujui oleh Bank X. Pinjaman kredit akan diterima jika sisa gaji si peminjam itu lebih besar daripada angsuran per bulannya, di mana sisa gajinya itu merupakan gaji total mereka dikurangi pengeluaran tiap bulan mereka. Begitupun sebaliknya, peminjam kredit akan menerima hasil keputusan ditolak jika sisa gaji si peminjam lebih kecil daripada jumlah angsuran per bulannya. Meskipun telah memenuhi syarat seperti harus karyawan, wira swasta, mau usaha, atau memiliki kontrak kerja yang pasti, itu tidak bakal diterima jika angsuran per bulannya itu lebih besar daripada sisa gaji yang dimiliki peminjam. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.